Selamat sore pemirsa, kembali lagi di Indonesia Daily News. Seperti biasa, kami akan menghadirkan sejumlah berita terbaru untuk menemani sore Anda. Berita tersebut diantaranya adalah kabar mengenai kondisi Natal dan pergantian Tahun Baru 2021 di kala pandemi. Selain itu, kami juga akan menghadirkan kabar terbaru mengenai vaksin dan berita-berita menarik lainnya terkait pandemi dan awal tahun 2021. Bersama saya, Alvina Nurhaliza, dan rekan saya, Bintang Apriliano, inilah Indonesia Daily News selengkapnya. Pemirsa, perayaan Hari Natal memang selalu dinantikan oleh umat Kristiani di berbagai daerah. Namun pandemi COVID-19 membuat kondisi ibadah dan perayaan Natal berbeda dengan tahun sebelumnya. Reporter kami Divani Kaulika akan mengabarkan kondisi dari Gereja Katedral selengkapnya. Selamat sore pemirsa Indonesia Daily News. Saat ini Anda sedang menyaksikan situasi terkini penggelaran ibadah umat Kristiani pada Hari Raya Natal tahun 2020 yang disiarkan secara langsung oleh saya Divani, tepat di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Semangat Hari Raya Natal memang selalu dirasakan setiap tahunnya di berbagai daerah. Namun dikarenakan adanya COVID-19, Natal tahun ini terlihat berbeda dari tahun sebelumnya. Semua kegiatan di gereja termasuk ibadah pun dibatasi dari kerumunan demi mencegah penyebaran COVID-19. Situasi pengamanan di Gereja Katedral terlihat sangat ketat seperti pengecekan suhu, box sterilisasi, juga pos pengamanan yang tepat berada di depan Gereja Katedral. Gereja Katedral juga menyediakan 20% kursi yang terbagi menjadi dua, yaitu 200 kursi di dalam gereja dan 109 kursi di luar gereja. Meskipun dibatasi, ibadah Hari Raya Natal tetap dilaksanakan pada pukul 5 sore melalui tatap muka dan dilanjut pada pukul 6.30 melalui live streaming dan dilanjut pada pukul 8 malam melalui tatap muka. Selanjutnya pada 25 Desember akan dilakukan misa pagi melalui live streaming pukul 9 dan dilanjutkan misa pontifikal pada pukul 11 pagi melalui tatap muka serta pukul 8 malam melalui tatap muka. Lalu pada 31 Desember akan dilakukan misa syukur pada pukul 6 sore melalui live streaming dan pada 1 Januari akan dilakukan misa tahun baru pada pukul 12 siang melalui live streaming dan pukul 6 sore melalui tatap muka. Demikian laporan kami, saya Divani dan tim melaporkan dari Gereja Katedral Jakarta Pusat. Tidak berbeda dengan kondisi ibadah dan perayaan Natal, kondisi pergantian Tahun Baru 2021 juga tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya terdapat pesta perayaan untuk menyambut pergantian Tahun Baru. Reporter kami Intan Arta dan Siti Rabiatul akan mengabarkan kondisi dan situasi Monas, serta Bundaran HI menuju malam pergantian Tahun Baru 2021. Selamat sore pemirsa Indonesia Daily News. Saat ini Anda sedang menyaksikan siaran langsung di daerah Monas dan sekitarnya menuju malam pergantian tahun 2020 ke 2021 secara langsung oleh saya Intan Arta Namira di Monas, Jakarta Pusat. Anda bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan situasi di Monas dari tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena biasanya di Monas diadakan pesta kembang api, pesta musik, pesta kuliner untuk merayakan tahun baru. Namun di tahun ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan menyelenggarakan perayaan pergantian malam tahun baru. Pemerintah juga melarang segala bentuk kerumunan massa untuk perayaan malam tahun baru di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Hal ini tentunya dilakukan untuk mengurangi penyebaran kasus COVID-19 yang semakin melonjak. Demikian laporan kami, saya Intan Arta Namira dan tim melaporkan dari Monas, Jakarta Pusat.
malam pemirsa Indonesia Daily News. Saat ini Anda sedang menyaksikan situasi terkini adanya perbedaan yang sangat signifikan dari perayaan Tahun Baru 2021 yang disiarkan secara langsung oleh saya Siti Robiatul Adawiyah dan tim, tepatnya di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Perayaan Tahun Baru 2021 terlihat sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Saat ini beberapa jalan di Jakarta, termasuk Bundaran HI, ditutup tepat pada pukul 8 malam untuk menghindari kerumunan warga. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menyelenggarakan perayaan Malam Tahun Baru 2021. Perayaan yang biasa dilakukan seperti konser musik, tari-tarian, pesta kembang api, dan pesta kuliner tidak akan dilaksanakan demi mencegah penyebaran virus corona. Demikian laporan kami, saya Siti Robiatul dan tim melaporkan dari Bundaran HI, Jakarta Pusat. Baik, kali ini Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam upaya penanggulangan pandemi virus COVID-19. Maka dengan itu Menteri Kesehatan bisa memastikan vaksin ini dapat didistribusikan mulai dari Januari 2021. Terlaksananya vaksin ini adalah program dari Menteri Kesehatan yang baru, yaitu Budi Gunadi Sadikin, yang diperkirakan pelaksanaan vaksin ini sampai tahun 2022 agar dapat menyeluruh ke semua masyarakat Indonesia secara gratis. Pemerintah Republik Indonesia saat ini sudah resmi memulai program vaksinasi COVID-19 yang dimulai pada 13 Januari 2021 dengan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama di Indonesia yang divaksinasi. Terima kasih, Prof. Vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac ini sudah mendapatkan izin penggunaan darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Pada hari ini, Senin, tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency authorization untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronaVac produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerjasama dengan PT Bio Farma. Disebutkan pula bahwa Indonesia menjadi negara pertama di luar Cina yang akan menggunakan vaksin. BPOM mengumumkan data sementara dari uji klinis tahap akhir CoronaVac di Indonesia menunjukkan 65,3% keefektifan vaksin tersebut. Pemerintah Indonesia mengatakan telah mengamankan hampir 300 juta dosis vaksin, namun membutuhkan waktu 15 bulan untuk mencapai herd immunity ke seluruh masyarakat Indonesia secara merata. Kalau tadi Bapak, Ibu, teman-teman media lihat, kita sudah mensecure yang pastinya sekitar 330 juta, dengan opsi juga sekitar 330 juta, sehingga kita sudah secure 660 juta. Budi Gunadi Sadikin menjelaskan untuk mencapai herd immunity, pemerintah telah menyiapkan dosis sebanyak 426 juta vaksin COVID-19 untuk 181 juta penduduk Indonesia secara gratis dan sudah dilakukan sesuai dengan standar WHO dengan dilakukan penyuntikan sebanyak 2 kali. Presiden Jokowi berharap agar masyarakat bersedia untuk divaksinasi dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Terakhir, saya minta semua warga negara masih terus harus disiplin,
dalam mengatasi penyebaran kasus COVID-19 ini. Semua orang harus disiplin. Taatilah protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Anda masih menyaksikan Indonesia Daily News. Baik pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang kegiatan apapun pada pergantian tahun baru 2021. Sejumlah lokasi wisata di DKI Jakarta mengalami tutup sementara pada 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2021. Salah satu tempat wisata yang terkena penutupan yakni Taman Wisata Ancol. Taman Wisata Ancol kini kembali dibuka setelah sebelumnya pengelola mengambil kebijakan ditutup sementara pada libur Natal dan Tahun Baru. Dan berikut laporan reporter kami Asyifa Aulia Hasibuan selengkapnya. Selamat siang pemirsa Indonesia Daily News, saya Asyifa Aulia Hasibuan. Saat ini saya sedang berada di Pantai Festival Taman Impian Jaya Ancol. Setelah ditutup pada libur Natal dan Tahun Baru, Taman Impian Jaya Ancol kembali dibuka per tanggal 2 Januari 2021. Dengan begitu, tidak adanya perayaan pergantian tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi, kini masyarakat telah bisa menikmati kembali kreasi wisata di Ancol dengan himbauan dari para pengelola untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kenapa milih Ancol untuk liburan awal tahun ini? Karena yang pertama dia nggak usah pakai rapid test nih, karena wisata yang lain rata-rata pakai rapid test. Terus juga dekat dari rumah, terus juga terjangkau sih harganya. Udah itu. Ya sama, terus enak juga buat bawa keluarga ke sini tuh, nyaman gitu, anak kecil bisa main di sana, kitanya bisa mana gitu. Enak sih tempatnya. Fasilitasnya juga udah lengkap sih sekarang dia. Pingin suasana yang segar-segar aja lah, yang pinggir-pinggir pantai gitu. Ya selain murah meriah ya deket lah sama kita lah gitu aja. Gak usah jauh-jauh ke puncak sana gitu. Deket, bisa segar, gitu aja lah. Berbeda dengan sebelum pandemi, kini para pengelola mengurangi jam operasional yaitu dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Dan saat ini terpantau mayoritas plat kendaraan berasal dari Jabodetabek. Jarang sekali terlihat adanya plat di luar Jabodetabek karena memang adanya pengurangan kuota pengunjung sebesar 25%. Dan untuk saat ini, pembelian tiket hanya diberlakukan melalui situs resmi ancol.com. Untuk pembelian tiket secara offline di tempat, untuk sementara waktu ditiadakan. Demikian laporan kami, saya Asyifa Aulia Hasibuan dan tim melaporkan dari Ancol, Jakarta Utara. Berita selanjutnya, kami sudah masuk ke dalam musim penghujan dan terpantau 16 kota besar di tanah air yang akan kami sampaikan informasinya dengan perkiraan cuaca dari BMKG. Dalam kondisi hujan, sebagian lainnya tercatat berawan. Pada Rabu 13 Januari 2021. Perkiraan cuaca pada Rabu 13 Januari 2021 di kota Banda Aceh, siang hujan lebat, malam hujan ringan dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius.
Lalu kota Palembang, siang berawan, malam hujan ringan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Lalu di kota Medan, siang hujan ringan, malam hujan sedang dengan suhu 22 sampai 27 derajat Celcius. Kota Bandar Lampung, siang hujan ringan, malam hujan ringan dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius. Lalu di kota Jakarta Pusat, siang cerah berawan, begitupun juga dengan malam hari siang berawan dengan suhu 25 sampai 28 derajat Celcius. Lalu di kota Bandung, siang hujan ringan dan pada malam hari cerah berawan dengan suhu 21 sampai 30 derajat Celcius. Lalu di kota Yogyakarta, siang hari hujan ringan, malam berawan dengan suhu 23 hingga 27 derajat Celcius. Dan di kota Semarang, siang hujan ringan dan malam hujan ringan juga dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Lalu di kota Surabaya, siang hujan ringan, malam cerah berawan dengan suhu 25 sampai 29 derajat Celcius. Di kota Denpasar, siang berawan, malam cerah berawan dengan suhu 25 sampai 23 derajat Celcius. Lalu di kota Makassar, siang hari hujan ringan, malam berawan dengan suhu 24 sampai 23 derajat Celcius. Lalu di kota Kupang, siang berawan, malam berawan dan juga suhu 25 sampai 32 derajat Celcius. Di kota Pontianak, siang hujan sedang, malam cerah berawan dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius. Di kota Banjarmasin, siang hujan ringan, malam hujan ringan dan suhunya 24 sampai 31 derajat Celcius. Lalu di kota Ambon, siang hujan ringan, malam berawan dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius. Dan di kota terakhir yang kami sampaikan informasinya, yaitu Jayapura, siang cerah berawan, malam hujan ringan dengan suhu 24 sampai 27 derajat Celcius. Itulah informasi mengenai perkiraan cuaca pada esok hari 13 Januari 2021. Dan bagi Anda yang akan beraktivitas esok di luar hari, diharapkan untuk menyiapkan atribut untuk menghadapi hujan yang akan datang. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan informasi kuliner dan tren look 2021 bersama salah satu fashion entusias setelah yang satu ini. Kembali bersama kami di Indonesia Daily News. Informasi fashion dan kuliner ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Alvina Nurhaliza dan rekan saya Endang Apriliano pamit undur diri, selamat sore. Mempunyai penampilan yang menarik dan fashionable merupakan daya tarik diri sendiri. Seiring berjalannya waktu, tren fashion semakin menghadirkan warna-warna baru yang populer dan tentunya di tahun 2021 ini akan menampilkan penampilan baru yang lebih boyish dan lebih berwarna. Nah, nama aku Nabila Salina, aku sebagai fashion enthusiast akan menghadirkan 3 style yang akan jadi tren di tahun 2021 ini. Nah, untuk yang pertama, aku punya look oversized blazer. Silahkan masuk. Di sini oversized blazer kalian bisa padu-padankan dengan boyfriend jeans atau high waist loose jeans. Nah, supaya looks kalian gak terlihat terlalu santai, kalian bisa menggunakan heels sebagai aksen untuk meningkatkan formalnya. Nah, jangan lupa untuk menambahkan aksen aksesoris supaya looks kalian terlihat lebih hidup lagi. Terima kasih. Moving on to looks number 2. Dan untuk look yang kedua, kita punya colorful outfit. Silakan. Buat kalian yang gak suka warna terang, tahun ini kalian harus lebih pede lagi. Karena di tahun ini warna terang menjadi style trend fashion di tahun 2021.
Di sini kita udah punya model yang menggunakan sweater warna kuning dipadu-padakan dengan celana bottom cramp. Jangan lupa untuk menambahkan aksen scarf, bisa kalian taruh di kepala atau di leher. Dan jangan lupa juga untuk penambahan anting sehingga look kalian terlampak lebih berwarna. Terima kasih. Thank you. And finally, look terakhir aku punya trend black mask. Silakan. Nah, karena sekarang lagi masa pandemi, kita perlu mengikuti protokol untuk menggunakan masker. Nah, untuk penggunaan masker, kalian bisa menggunakan warna hitam karena warnanya yang netral, kalian bisa mix and match dengan pakaian kalian yang mana saja. Terima kasih. Sekian tips fashion di tahun 2021 dari aku. Saya Salina, pamit undur diri. Bye! Lagi sama kita di acara Cemal Cemil. Sama aku Intan, Aku Asyifa. hari ini kita ada di Chief Chicken. Lokasinya ada di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Tebet Timur, Jakarta. Ayo cobain yuk. Kita lihat menunya dulu yuk. Mas, ini best sellernya yang mana aja sih? Untuk favoritnya ada nutmeg chicken cheese, nutmeg chicken, Ya. untuk steak burger, sama super, sama tahu burger, sama ini paket berbagi. Kalau cheese steak burger itu yang ini ya, yang pakai kejunya yang bisa di luar itu. Iya. Ya udah boleh cheese steak burgernya satu. Premium blacknya satu. Terus kita apa lagi nih? Ini cheese french friesnya satu. Sama ini deh kali ya? Iya boleh. Sama hot spicy chicken wingsnya satu. Udah, minumnya kalau minumnya yang best seller apa, Mas? Kalau untuk minumnya yang bestseller tuh yang pakai keju semua. Oh, yang pakai keju semua. Yaudah deh, kita mau cobain Ini aja kali ya. cokolavanya. Cokolava. Sama teh-tehan kali ya. Strawberry Biar seger. tea-nya boleh? Strawberry tea-nya boleh. Nih, kita cobain dulu kali ya. Ini strawberry tea. Ini Chizu Chocolava. Ini ada kejunya. Enak sih, seger banget ya. Iya, enak. Ini manisnya pas, gak terlalu bikin giung gitu. Enak. Sekarang kita cobain apa ya? Ayam kali ya? Iya, chicken wingsnya. Kayaknya sih kelihatannya pedes banget. Namanya tadi hot spicy chicken wings. Beneran hot spicy nggak ya? Pakai keju. Oke. Di sini konsepnya keju-kejuan ya. Iya. Jadi semua menu, semua makanan ada kejunya. Iya. Ya. Walaupun pedas sedikit ya, tapi kebantu sama kejunya, jadi aman sih. Yang nggak suka pedas masih kuat lah, karena ada kejunya. Tapi kalau menurut aku sedikit kurang asin, karena aku suka banget asin. Next kita cobain burgernya.
Aku cobain yang cheese steak burger. Kalau aku premium black burger. Ini rotinya warna hitam gitu ya. Ini warna biasa. Yuk kita cobain dulu. Ini burgernya. Kejunya lumer banget di mulut. Di dalam ada keju, di luarnya ada saus keju, terus ada keju slice-nya juga. Iya, ada keju sausnya lagi, terus dagingnya tebal banget. Untuk harga range dari 20 ribuan itu udah worth it banget. Dan ada selada sama bawang bombay sayurannya. Terakhir kita mau cobain cheese french fries. Nah, Jadi kentang dibalurin saus keju gitu. Kayaknya sih enak banget. soalnya ada crispy-crispy Iya, juga ya. Di atasnya ada keripik-keripik gitu. Baik. Gimana tuh rasanya? Enak banget. sih. Soalnya dia kayak kentangnya tuh jadi lembek gitu kena si kejunya, terus tapi tetap ada crunchy-crunchy-nya itu dari si keripik itu. Enak banget. Kejunya juga berasa banget kan? Ini keripiknya keripik jagung gitu. Enak. Kalau gitu kita lanjut makan dulu ya teman-teman. Udah kenyang banget. Menurut kamu? Menurut aku enak-enak sih makanannya tuh, maksudnya Lumayan lah ya. lumayan Untuk harga segitu, porsi yang lumayan besar. Iya. Kamu paling suka yang mana? Dari semua menu? Dari yang tadi kita pesan sih aku tetap suka burgernya sih. Oh, burger. Sama Burger sih yang aku juga burgernya. cheese steak burger karena kejunya lumer banget. Kejunya lumer banget walaupun menurut aku rasa kejunya tuh kayak bukan kayak saus keju gitu, cuma Keju yang dilelehin. Iya, gitu keju ya? parut yang dilelehin gitu. Tapi lumayan untuk harga 25 Sekian lah. Iya, ini udah lumayan Di banget. bawah 50 Iya. ribu. Terus menurut aku juga kalau misalnya kalian mau kesini, mendingan di take away aja sih. Iya. Kalau untuk rame-rame nongkrong karena di pinggir jalan juga Iya. ya, jadi kayak Kurang nyaman. kurang nyaman. Dan biar lebih safe aja karena kan lagi corona. Ya. Terima kasih teman-teman udah ngikutin kita di episode kali ini. Aku Intan, Aku Ashifa. pamit undur diri dan Sampai jumpa. bye.